teman-teman, kembali lagi bersama aku, sama Mas Yus. Maaf udah lama-lama ya, upload kontennya agak telat, gak jelas-jelas ini. Di channel Ngopi Mistis. Ngobrol pokoknya ini yang mistis, sampai lupa kan. Nah, ini banyak yang ngomong, Kak, bahas soal boneka dong, bahas soal tarot dong, bahas soal konfit dong, bahas soal ekonomi, asmara kita gimana, nggak tahu. Banyak yang nanya juga ke Mas Yus, soal konfit gimana, terus dentuman yang kemarin-kemarin, terus gempa kan banyak ya. Oke, untuk sekarang ini kita nggak berani untuk ngeliat jauh-jauh dulu Mas Yus ya. Ya kita ngeliat yang sekarang sampai beberapa bulan ke depan. Untuk Mas Yus sendiri nih, kalau dari konflik pertama kali nih gimana nih sampai akhir-akhir ini? Oke, ini masalah COVID ini memang benar-benar bikin heboh ya, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia gitu kan. Mulai dari Nganjuk sampai Itali itu kan heboh semua itu kan ya. Tapi yang jelas, ini kita nggak mau bahas atau kita nggak mau ngasih terawang triwing kapan ini berakhir. Karena nanti takutnya jadi acuan ya, ntar kita meleset, ntar kita yang meleset. Karena jujur kalau untuk prediksi validnya lebih baik jangan percaya apa kata anak indigo. Karena ya indigo juga manusia. Indigo juga manusia, bisa meleset juga. Mau dari India, mau dari Cina, mau dari Nganjuk, itu kalau meleset ya meleset gitu loh. Tapi maksudnya gini, kalau saya sih ngasih gambaran aja ke teman-teman semua, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena nanti saya akan gambarkan sedikit situasinya, dan dari gambaran situasi itu nanti saya akan coba sharing. Kita harus menjadi seperti apa dan kita harus bagaimana. Aku klarifikasi dulu. COVID-19 itu bukan karena mistis, nggak ada sangkut pautnya sama mistis. Nah, yang kedua, COVID nggak ada sangkut pautnya sama karmanya Cina, karena serakah lah, karena apalah, nggak ada, pure itu nggak ada. Jadi memang perperangan bisnis real ya, bisnis perdagangan Cina Amerika. Kalian, aku malas jelasin terlalu panjang. Kalian bisa search di Google kenapa awal mulanya bisa perang senjata biologis, misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk Mas Yus gimana nih? Kan ada yang bilang Mas Yus ini, wah, konflik nih karmanya Cina tuh. Ada aroma mistisnya itu gimana? Sebenarnya sih kalau untuk siapa penyebabnya apa dan kenapanya gitu, ini kalau aku lebih percaya ini suatu fenomena yang siklusnya itu ada polanya gitu. Tiap berapa ratus tahun sekali itu dunia itu kan pasti dilanda wabah. Mungkin kalau kita jarak ke berapa ratus tahun sebelumnya, kita pernah ada Spanish flu Spanyol, pernah ada wabah hitam Black Plague, Black Death. Medok ya, tapi ya memang spellingnya ya Black Death. Terus ada sempat juga ada SARS juga pernah ada. Nah, itu adalah sebuah pola yang berulang. Tapi 100 tahun sekali ya, kok bisa ya? Nah, itu kalau dihitung-hitung itu, lah kamu kan jago numerologi itu. Kalau dihitung itu kenapa kok bisa pas 100 tahun sekali? Bisa 100 tahun sekali. Nah, ini kan kita berjalan di jam, mungkin ini kita sudah menuju dunia fase yang baru. Dunia harus mengalami satu perbaikan dari semesta, istilahnya gitu. Yang memberontak bukan hanya manusianya, semua. Kita kan cuma mikro ya, makronya kan semesta. Nah, di situ semesta juga menseleksi
gimana energi manusianya, terus pembawaan emosionalnya dari yang lalu-lalu. Lah, yang sekarang ini aku lihat dari perbincangannya juga banyak yang penyakit kenangan, galau atau apapun dari masa lalu tumpuk kembali ke masa sekarang. Nah, itu juga menarik hal-hal yang negatif kayak gitu. Banyak orang yang nggak dapat kerja, keluar kerja, di PHK, mikir konflik, mikir virus makin sakit lah, udah istilahnya kayak gitulah. Kalau yang 100 tahun sekali, kalau aku yang lihat, kalau menurutku itu memang kita perlu untuk evaluasi ya secara global. Belum tentu juga ini memang dalamnya Cina, teori konspirasi kayak gini, ini memang dalamnya Cina, belum tentu. Kita lihat dari cross check dulu dari situs-situs yang memang benar-benar bisa dilihat, di cross check, dipercaya, dibaca dulu. Nah, untuk berakhirnya konflik ini kapan? Untuk sampai sekarang belum ada yang nemu yang antivirusnya sih Mas Yusya. Yeah. Belum ada yang nemuin antivirus, tapi aku ngelihatnya sih untuk beberapa bulan, aku nggak ngomong 2 bulan, aku nggak ngomong 5 bulan, dan aku nggak ngomong 6 bulan. Memang waktu itu aku sempat bikin status di Instagram itu bulan 9, tapi bukan berarti bulan 9 itu selesai semua bersih, bukan. Itu sisa kayak 40, paling tinggi 40% dan paling rendah itu 20% saja. Tapi itu belum termasuk selesai. Apalagi kalau kita sudah dapat konflik ekonomi dong. Nah, ekonominya ini Indonesia adalah tipe negara yang sudah jatuh susah untuk naik, perlu 3 tahun. Faktanya kan aku baca di Google itu kita perlu penanjakan 3 tahun, karena Indonesia tipe ciri negara yang sudah jatuh, dia susah bangkitnya. Nah, untuk COVID sendiri ini pasti kita untuk ke depan pasti bakal ada wabah lagi, tapi bukan untuk terus-terusan. Kalau COVID ini memang jangkanya dia cukup panjang, nggak kayak yang kemarin atau beberapa ratus tahun yang lalu, jadi terinfeksi langsung mati. Terinfeksi langsung mati. Ini enggak, kita disuruh nikmatin dulu pelan-pelan langsung mati ya. Tapi ya banyak yang sembuh ya. Sebenarnya kan kalau modelnya, kalau aku lihat bukannya kemudian nggak bisa diobatin, tapi prosentase untuk sembuhnya sebenarnya ada. Walaupun sebenarnya yang harus diwaspadai, makanya kenapa kita himbau juga teman-teman supaya jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu pakai masker atau pakai hand sanitizer. Karena satu hal, kalau dari model penyakitnya sendiri, kalau udah kena itu ada jaringan-jaringan yang rusak dan nggak bisa kembali lagi kayak gitu. Nah itu harus diwaspadai kayak gitu. Dan tentu saja kalau terlambat penanganannya bisa menyebabkan kematian. Makanya patuhi itu protokol kesehatan, protokol PSBB itu harus dipatuhi. Dan kalau misalnya memang udah kena status ODP, PDP, PHP kayak gitu kan, itu mending ikut aja lah, jangan kemudian sok-sokan malah ke pengobatan alternatif. Sekarang bukan saatnya kalau kena COVID ke pengobatan alternatif ya, jangan kayak gitu saran saya. Apalagi kalau misalnya malah kena COVID terus lebih percaya sama dukun daripada dokter, jangan kayak gitu. Itu sangat absurd kalau gitu itu ya. Yang ada malah andanya nggak terobati, dukunnya kena COVID. Nah dukunnya bingung malah cari dukun yang lain, akhirnya dukunnya terjangkit semua kan kayak gitu. Nggak jelas ya, karena memang nggak jelas gitu intinya itu. Nah, pokoknya bahas ini pokoknya serba nggak jelas lah. Nah maksud saya gini, ini sedikit pandangan ke depannya bahwa semakin lama yang akan membuat kita ini mungkin secara emosi itu agak susah untuk diatur, kemudian kita juga merasa bahwa kok kayaknya nggak selesai ya kayak gitu, dan pada akhirnya akan nanti banyak informasi simpang siur, banyak kabar burung, banyak sekali disinformasi, informasi yang bias dan sebagainya. Justru kalau menurut saya ini kedepannya yang harus diwaspadai. Nah ini apa ini? Perlu dibahas ini perlu dibahas karena memang puncaknya nanti adalah
bias informasi ini akan terjadi seandainya sampai nanti vaksinnya itu benar-benar ditemukan, dan itu adalah peperangan atau pertarungan yang sesungguhnya antara dua raksasa besar. Saya nggak harus sebut siapa lawan siapa, tapi kita semua udah bisa menebak lah lawan gitu. butuh hijau lawan butuh biru gitu ya. Butuh abang, wah apa gitu kayak gitu. Lah, Tapi Mas Yus kan bilang gitu. Kalau aku ngeliatnya juga gitu. Tapi nggak sekarang, sabar. Nah ini Indonesia masih fase berapa sih Mas Yus ya? sekarang aja kita kan belum lewat Fase tahap pertama dua. ya, tahap pertama. Masih tahap pertama Masih ya. tahap pertama, tahap kedua aja belum gitu kan. Negara-negara lain mungkin udah ya tahap kedua itu. Nah, untuk itu makanya justru ketika mungkin kita berada di antara pilihan apakah tetap menjaga diri atau malah kemudian santai-santai atau kemudian malah aku nggak peduli lagi karena pemerintah juga sudah melonggarkan dan sebagainya, nggak ada salahnya tetap waspada gitu, nggak ada salahnya kita tetap menganalisa. Kita kalau ada informasi masuk kita telah benar-benar, kita pakai data-data yang valid, kita pakai analisa-analisa yang benar-benar valid di sana. Karena memang sampai dengan vaksinnya nanti ketemu, informasi akan sangat bias, informasi akan sangat simpang siur. Nah ini teman-teman harus hati-hati, tidak menutup kemungkinan kalau ternyata malah informasi ini digunakan oleh segelintir atau sekelompok tertentu untuk mencapai tujuannya atau untuk melakukan atau meraup keuntungan tertentu. Ini juga kita harus paham, kita harus sadar, aware lah gitu. Jadi memang seperti yang tadi si Mbak Yudara ini bilang, waktunya masih panjang, entah sampai kapan gitu. Tapi yang jelas apa saja yang kita harus lakukan? Satu, hati-hati terhadap informasi, dan yang kedua tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Aku udah research banyak. Riset? Iya banyak di YouTube nyebar Mas Yus. Wah ada yang ngeramal bulan 5, ada yang bilang wah COVID selesai setelah Lebaran, tak tungguin. Mana selesainya? Usahaku ambruk ini. Malah curhat, colok. Mana selesainya bulan 5? Katanya bulan 5. Paranormal curhat ini ya kayak gini ini. Kasihan gitu. Oke, terus Ada yang kantornya kena OTP ya. Wah, di itu. rumah kan. Ada yang bilang daripada kena ODP mending kena PHP. Jomblo itu bahasa itu. Nah, jadi konten kreator kalian boleh nih kerja AdSense terserah ya. Tapi tolonglah jangan membodohi yang nonton, membodohi masyarakat gitu loh, membodohi orang yang nonton. Orang yang nonton dia itu pengen tahu, pengen pinter, pengen ngerti gitu loh. Jangan menyebarkan satu fakta-fakta yang memang hoax atau satu fakta-fakta yang COVID selesai bulan 5 habis Lebaran, ada yang bilang bulan 4, ada yang bilang bulan 6. Ya udahlah, kalau memang selesai benar, tolong dikonfirmasi lagi itu benar nggak gitu loh. Kamu lihat dari mana? Kamu terawang dari mana? Atau memang kamu terawang dari duit gitu, emang masih kelihatan angkanya bulan berapa gitu. Oh iya, diraba, dipegang, diterawang ya. Agak nyambung, aku baru nyambung, udah lanjut. Loh iya, soalnya aku sebel loh Mas. Di sini kan ada yang bilang habis Lebaran nih. Nah, ya kan habis Lebaran nih udah berapa? Udah bela-belaan di rumah terus gitu kan ya, aku nggak selesai gitu kan ya, kenapa gitu kan ya. Oke, nah satu lagi kalau dari saya ini mungkin masuk bagian rada serius. Jadi pada intinya karena memang kan dengan adanya wabah ini atau dengan adanya COVID ini kita diminta untuk diam di rumah, stay at home. Udah dari kemarin-kemarin stay at home. Menurut saya sih nggak ada salahnya kok kita tetap melakukan itu. Kita tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian seperti itu juga nggak ada salahnya. Karena kita berhadapan sama musuh yang nggak kelihatan. Ini bukan astral loh ya. Ini bukan virus. Kita harus perlu Microsoft 5000 Zoom ya. Waduh. Oh, kamu tuh lah pokoknya. Tetapi intinya gunakan kesempatan ini satu untuk refleksi. Tadi seperti yang dibilang Dara tadi. Refleksi, kemudian melakukan aktivitas spiritual kayak misalnya berdoa, atau mungkin kalau misalnya udah yang jago meditasi atau mungkin yang suka meditasi, ini ada banyak waktu untuk meditasi, menenangkan pikiran. Mungkin kalian mau mencapai
peningkatan secara kesadaran itu juga boleh. Ini waktu yang tepat kayak gitu. Memang mungkin alam juga sudah mengatur supaya manusia itu kembali ke dalam, kembali sudah sibuk keluar, sudah sibuk ke mana-mana, sekarang kembali ke dalam. Mudah-mudahan nanti cepat selesai kayak gitu. Nah, dentuman yang kemarin-kemarin itu apa kabarnya Mas Yusi? Wah, dari COVID sampai dentuman, itu dari Nganjuk ke Italia itu kan. Dari tadi suka nyebut Nganjuk, ya dari Purwokerto ke Jepang, ke Arab sana. Dentuman sama gempa-gempa kemarin itu apa toh Mas Yusi itu toh?